Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Gresiano Simanjuntak NIM 2403007. Ini adalah laporan praktikum botani umum saya dengan judul daun, dosen pengampu, Salmiati, MPD PhD. Program Studi Teknologi Pasca Panen Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2025. Latar belakang. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari batang, umumnya berwarna hijau, mengandung klorofil, dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari melalui fotosintesis. Daun merupakan organ terpenting bagi tumbuhan dalam melangsungkan hidupnya karena tumbuhan adalah organisme autotrof obligat. Ia harus memasok kebutuhan energinya sendiri melalui konversi energi cahaya menjadi energi kimia. Organ ini adalah salah satu materi yang paling banyak dibahas pada mata kuliah botani. Struktur morfologinya yang sangat beragam, ukuran atau bahkan aroma yang dikeluarkan oleh organ tersebut menjadi kajian yang sangat menarik. Selain struktur morfologinya, ternyata kajian tentang struktur anatominya pun tidak kalah menarik. Banyak hal menakjubkan yang terlihat ketika dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Tujuan praktikum. Tujuan pelaksanaan praktikum diharapkan mahasiswa akan mampu 1. Menjelaskan struktur morfologi dan anatomi daun secara umum. 2. Menjelaskan struktur daun lengkap dan tidak lengkap. 3. Menjelaskan sifat-sifat penting yang terdapat pada daun. 4. Menjelaskan bentuk-bentuk daun. 5. Menjelaskan perbedaan daun tunggal dan daun majemuk. 6. Menjelaskan filotaksis daun. 7. Menjelaskan organ-organ yang merupakan hasil modifikasi dari daun. Metode praktikum. Alat. 1. Mikroskop. 2. Kaca preparat dan kaca penutup. 3. Alat tulis. 4. Pipet tetes, spatula dan silet. 5. Tisue. 6. Gelas ukur. Bahan. 1. Daun nangka. 2. Daun akasia. 3. Daun kembang sepatu. 4. Daun putri malu. 5. Daun serai. 6. Daun talas. Daun nangka. Hasil pengamatan mikroskopis pada daun nangka menunjukkan permukaan daun yang relatif tebal dengan lapisan kutikula yang cukup kuat sebagai perlindungan terhadap kehilangan air. Stomata tersebar di permukaan bawah daun dengan bentuk oval dan dilapisi oleh sel penjaga. Trikoma atau rambut-rambut halus juga terlihat, yang berfungsi sebagai pertahanan mekanis terhadap gangguan luar. Daun akasia. Daun akasia memiliki struktur epidermis yang teratur dengan banyaknya stomata, terutama di bagian bawah daun. Sel-sel mesofil tampak padat, menunjukkan kemampuannya dalam fotosintesis. Mikroskop juga memperlihatkan adanya sel-sel sekretori dan trikoma kecil yang berperan dalam melindungi daun dari hama serta membantu mengurangi penguapan. Daun kembang sepatu. Di bawah mikroskop, daun kembang sepatu menunjukkan struktur jaringan palisade yang tersusun rapi, menandakan efisiensi tinggi dalam penyerapan cahaya untuk fotosintesis. Jaringan spons di bagian bawahnya tampak lebih longgar dengan ruang antar sel yang cukup besar. Stomata terdistribusi merata, dan terlihat juga trikoma yang khas berbentuk bintang. Daun putri malu. Struktur mikroskopis daun putri malu memperlihatkan stomata yang relatif banyak dan sel-sel epidermis yang panjang. Daun ini juga memiliki trikoma sensitif yang berperan dalam mekanisme pertahanan, terlihat sebagai struktur halus dan runcing. Jaringan mesofilnya cukup tipis, mencerminkan sifat daunnya yang sensitif dan mudah melipat. Daun serai. Pengamatan pada daun serai memperlihatkan adanya sel-sel silika dan gabus yang khas pada rumput-rumputan. Stomata terlihat di kedua sisi daun, dan bentuk sel epidermis memanjang mengikuti arah panjang daun. Struktur ini memperkuat fleksibilitas dan ketahanan daun terhadap angin. Sel-sel mesofil tampak tersusun tidak terlalu padat, tetapi cukup efektif dalam mendukung proses fotosintesis. Daun talas. Daun talas memiliki struktur epidermis yang dilapisi kutikula tebal, membantu mengurangi penguapan air. Di bawah mikroskop, terlihat jaringan palisade dan spons yang berukuran besar, mencerminkan kapasitas fotosintesis yang tinggi. Stomata lebih banyak ditemukan di permukaan bawah daun. Daun ini juga menunjukkan keberadaan trikoma kecil dan sel-sel penyimpan air, menyesuaikan dengan lingkungan lembab tempat talas tumbuh. Cara kerja. Pertama, iris tipis bagian bahannya untuk diletakkan di kaca preparat.
Lalu teteskan air menggunakan pipet tetes ke bagian yang telah diiris. Lalu tutup dengan kaca penutup. Setelah itu letakkan samplenya ke dalam mikroskop lalu paskan ke arah cahayanya. Lalu atur lensanya, setelah itu amati sel tersebut. Kesimpulan. Berdasarkan praktikum pengamatan daun menggunakan mikroskop, dapat disimpulkan bahwa daun memiliki struktur mikroskopis yang kompleks dan berperan penting dalam proses fisiologis tumbuhan. Melalui pengamatan, berhasil diidentifikasi jaringan-jaringan utama seperti epidermis, stomata, dan mesofil, palisade dan spons. Stomata berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, sementara jaringan palisade banyak mengandung kloroplas untuk proses fotosintesis. Pengamatan ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai struktur dan fungsi daun sebagai organ utama dalam fotosintesis dan respirasi tumbuhan. Daftar Pustaka Esau, K. 1965. Plant Anatomy. Wiley Evert, R.F. 2007. SOS Plant Anatomy. Meristem, Cell, and Tissue of the Plant Body. Ter Structure, Function and Development. Wiley Van, A. 1990. Plant Anatomy. Pergamo. Pujo Arinto, A. 1986. Sistematika Tumbuhan. Laboratorium Taksonomi Tumbuhan. Fakultas Biologi UGM Yogyakarta. Rudal, P. 2007. Anatomy of Flowering Plants. Edward Arnold. Sumardi I. Pujo Arinto, A. 1992. Struktur dan Perkembangan Tumbuhan. Fakultas Biologi UGM Yogyakarta. Sutrian, Y. 2004. Pengantar Anatomi Tumbuhan. Jakarta. PT Rineka Cipta. Citrosoepomo, G. 1992. Morfologi Tumbuhan. Gajah Mada University Press.